di depan kita sekarang ada makanan enak nih dok. Oh iya ya? Iya, kebetulan hari ini kita didukung oleh Al Barokah All Shop. Nah, ini yang menyediakan makanan oleh-oleh khas Saudi. Mau coba dok? Nggak perlu ke Saudi ya? Nggak perlu ke Saudi, kita bisa pesan langsung di sini di Al Barokah All Shop. Oke dok, kita coba ya dok ya, mungkin dari kurmanya dok. Kita mau coba? Kurma premium ya? Iya dok, ya, ini dia kurma premium dok, warnanya aja tuh hitam dok. Ini premium dok. Iya, luar biasa dok. Kita coba ya dok ya. Boleh ya? Oke. Ntar dok, buka dulu masker dok. Mungkin makanan Saking iya, udah kebiasaan ya dok ya. Oke. Kurma premium ya? Iya betul. Ya? Aja. Masya Allah, enak ya dok ya? Biasa ya? Rupanya kita nggak perlu ke Saudi, langsung di sini aja ada ya dok ya. Nggak perlu repot-repot ya? Betul. Ya dok, almonnya juga menggoda nih dok. Ya, cobain juga dok. Udah melambai-lambai ya? Iya, gini sama kita. Ya, coba dok. Oke. Nah, cicipi ya? Luar biasa. Langsung pecah dok di depan. Iya. Renyah. Renyah banget. Renyah, enak. Recommended nih. Recommended. Udah makan kurma, makan almond, seret ya dok ya. Ya, jangan takut dok, karena di Al Barokah Al Shop ini juga menyediakan air zam-zam dok. Nih dok, bisa dok coba ya. Jadi ini bisa udahlah sehat, ya kan? Terus ngilangin aus lagi. Ya kita coba ya dok. Apalagi langsung dari Saudi. Betul. Masya Allah, ini luar biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan apa namanya? Almond. Almond yang renyah dan lazis. Yes, luar biasa. Dan tambah dengan air zam-zam. Coba ya. Alhamdulillah. Luar biasa dok ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah, buat sahabat-sahabat Aulia, jangan lupa di follow Instagramnya di Al Barokah All Shop PKU. Kalian bisa follow dan langsung order, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat Aulia. Bersama saya Muhammad Lutfi dalam acara special talk show bersama Aulia Hospital TV. Nah, hari ini tanggal 13 Februari 2021 kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana sih cara mengatasi demam pada anak. Tapi hari ini saya tidak sendirian, saya langsung undang pakarnya, salah satu spesialis anak yang kece di Aulia Hospital, yaitu Dr. Ari Diansyah, SPA, MD Med. Halo dok. Pagi dok ya, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini dok kita akan membahas tentang demam pada anak, karena ini penyakit yang biasanya lumrah terjadi di Indonesia, terutama di masyarakatnya dok ya. Jadi mungkin kita sedikit memberi informasi ya dok. Oke, mungkin langsung aja dok. Mengenai demam dok, sebenarnya apa sih dok demam itu? Jadi sebelum kita bahas tentang demam ya, mungkin ibu-ibu, bunda-bunda di rumah mungkin harus paham dulu ya, dikatakan demam itu apa sih gitu ya. Jadi kalau demam itu merupakan suhu tubuh ya pada seorang anak atau seseorang ya, di mana suhu tubuh itu terukur di atas normal ya, yaitu suhu tubuh di atas 37,5 atau 38 derajat Celcius. Di atas itu dikatakan itu suatu keadaan yang demam. Jadi kalau normalnya itu dok sebenarnya dari berapa tuh range-nya dok? Range normal ya, suhu tubuh pada manusia ya,
dengan pemeriksaan di aksila atau ketiak ya gitu ya, itu dengan range normal antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk yang itu untuk dewasa saja, itu untuk anak aja atau dewasa juga seperti itu dok? Semua ya, dok, ya, suhu tubuh manusia ya, anak dan dewasa. Manusia ya dok ya. Iya. Oke, terus apalagi dok yang harus diketahui oleh orang tua untuk demam ini untuk anak? Nah, ini yang paling penting nih gitu ya. Jadi kenapa kita membahas demam ya? Yang pertama nih, karena hampir sebagian besar kepanikan pada suatu orang tua ya, itu kalau memang anaknya demam ya, apalagi demam tinggi gitu ya. Dan ini merupakan alasan tersering pada orang tua ya untuk membawa si anak ke fasilitas kesehatan, baik itu ke rumah sakit atau ke klinik atau puskesmas ataupun ke bidan gitu ya. Nah, itu merupakan alasan orang tua untuk membawa si anaknya ke rumah sakit gitu. Terus apalagi nih dok mengenai orang tua nih kan, apa sih yang harus diperhatikan lebih ketika anak itu menunjukkan gejala-gejala demam itu dok? Nah, yang paling penting perlu dipahami oleh orang tua ya, kegawatan pada saat anak demam ya. Jadi yang paling utama adalah suhu ya. Suhu memang di atas 37,5 derajat Celcius ya. Tetapi bagaimana suatu anak ini dikatakan emergensi atau butuh penanganan segera ya, ke dokter ya, atau paling tidak di rumah ya. Nih anak semua usia yang suhunya di atas 40 derajat Celcius nih harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter ya. Atau anak yang demam disertai dengan ruam ya, seperti itu. Nah, usia anak juga nih, usia anak kurang dari 3 bulan tanpa memandang keadaan anak itu secara umum. Jadi kalau memang dia di bawah 3 bulan dia demam, itu harus cepat segera dibawa mendapatkan pertolongan. Iya. Terus kemudian anak semua usia ya dengan penyakit kronik ya, seperti penyakit jantung, kanker ya, atau penyakit ginjal lainnya. Kemudian anak usia 3 sampai 36 bulan ya dengan demam yang tinggi di atas 39, itu harus segera dibawa. Nah, terus kemudian biasanya disertai dengan apa lagi? Demam dengan kejang, itu harus segera dibawa ya. Terus demam yang berulang. Nah, jadi udah dengan hari yang semakin lama, biasanya 7 hari gitu ya, dan berulang, hilang timbul, nah itu juga harus segera dibawa. Ya, karena banyak juga yang menganggap sepele untuk demam ini dok ya. Nah, betul. Dia sangka kalau demam ini masih bisa di-handle, kalau masih gini rupanya dalam kondisi ini harusnya udah dibawa gitu ya. Benar. Terus dok ya, sebelum nih misalnya orang tuanya membawa anaknya ke rumah sakit atau ke dokter, kira-kira ada nggak dok langkah awal si orang tua ya, apa yang harus dilakukan di rumah, langkah awalnya gitu ya? Yang paling utama sebenarnya ibu-ibu di rumah ini boleh memberikan obat anti demam ya, atau obat penurun panas, antipiretik yang biasa bahasa medisnya ya. Nah, itu bisa diberikan paracetamol ya, bahan generiknya ya. Jadi itu merupakan pilihan lini pertama ya pada penanganan demam. Nah, dan ini juga bisa selain demam juga menghilangkan rasa tidak nyaman atau menghilangkan rasa nyeri pada si anak gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat anak ini merasa lebih nyaman dengan cara menurunkan suhu tubuh, jadi tidak efektif untuk mencegah kejang demam ya, untuk antipiretik ini, obat penurun panas. Nah, kemudian juga yang perlu diketahui oleh ibu-ibu di rumah adalah berapa sih dosis yang bisa kita berikan pada karena kan anak. Ini ibaratnya cuma pengetahuan dari orang tua aja tanpa diberikan resep dokter itu. Berapa sih dok kira-kira dok itu harus ini? Jadi maksudnya kondisi seperti ini dengan pemberian obat demam ini juga boleh diberikan ya, asal dalam range dosis yang sesuai. Jadi dosis untuk paracetamol ini bisa diberikan 10 sampai 15 mg. 15 mg ya, per kilogram berat badan nih. Jadi pada anak jadi pada anak yang membedakan adalah pakai menggunakan berat badan. Nah, berat badan yang digunakan berat badan ideal saat anak itu. Jadi kalau misalnya si anak usianya 2 tahun misalnya ya, terus kemudian beratnya misalnya 10 kg gitu ya. Nah, berarti itu memang berat normalnya lah pada anak usia itu. Jadi bisa diberikan 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau kita hitung nih range-nya, kalau dia 10 kg berarti dikali tadi 10
Kali 10. Ya, jadi dengan hasil adalah 100 mg. 100 Ya, terus kemudian range-nya kan sampai 15. 15 dikali dengan 10, berarti 150. Jadi dosis paracetamol pada anak di rumah boleh diberikan antara range normalnya adalah 10 sampai 15. Jadi kita bisa berikan 100 sampai 150 mg untuk anak. Nah, jadi kalau kita lihat produk obat misalnya paracetamol tadi ya, kandungan paracetamol. Nah, misalnya 5 ml mengandung 120 mg misalnya. Berarti si anak boleh nggak diberikan? Masih boleh ya, karena masih range-nya 100 sampai 150. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang paling utama ibu-ibunya sekalian yang harus dipahami adalah berat badan si anak. Berat badan ya. Berarti disesuaikan sama dengan dosisnya. Ingat dosisnya tadi ya, 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Kalau misalnya dok, apa sih akibatnya kalau misalnya dosisnya itu salah diberikan oleh orang tua? Ya, akibatnya biasanya kalau dosisnya itu kurang, otomatis tidak tercapai. Betul. Ya. Anak mungkin demamnya tidak turun, kemudian anak juga masih tidak merasakan kenyamanan gitu ya. Nah, kalau terlalu berlebih, nah yang ditakutkan adalah overdosis. Ya, overdosis ya ujungnya nanti bisa kalau overdosis dari paracetamol bisa kerusakan hati ya, seperti itu. Nah, seperti itulah kondisi-kondisi yang perlu ditangani saat di rumah. Selain dari obat demam, nah ini juga kita bisa ada penanganan lainnya ya untuk di rumah ya. Misalnya apa? Istirahat, terus anak juga diberikan lebih banyak minum cairan. Berarti suruh banyak minum air putih gitu ya? Tidak hanya air putih sih, apa saja boleh. Nah, misalnya susu, air putih, ya cairan lah ya. Itu masuk cairan ke dalam tubuh anak. Ya. Terus kemudian mungkin anaknya suka jus buah, boleh diberikan. Kalau dikasih es dok, kan suka tuh minum es mah gitu kan? Nah, itu juga es ini kadang nanti kan mempengaruhi pusat hipotalamus dari pengatur suhu tubuh. Ya, jadi itu juga mempengaruhi. Jadi sebaiknya ya dikurangi. Air biasa aja ya. Air biasa ya, jus atau apa yang anak-anak suka lah, gitu ya. Terus boleh dilakukan kompres hangat. Ya, kompres dengan air hangat kuku ya. Suam-suam kuku ya. Nah, itu dilakukan di mana ya? Di bagian mana aja tuh? Ya, di bagian mana saja gitu ya. Nah, di bagian mana saja ini penting karena orang kebanyakan kan di dahi gitu ya. Terus kemudian hanya di dahi saja. Iya, orang taunya selama ini yang awam kan aja gitu. Nah, ini kompres yang paling baik gitu adalah selama 10 sampai 15 menit gitu ya. Jadi air hangat kuku 10 sampai 15 menit. Kalau dia udah dingin ya ganti lagi dengan kain yang air hangat tadi ya. Nah, itu di mana diletakkan? Ya, bisa di pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar berada di mana? Ya, di ketiak. Ketiak juga bisa ya. Terus kemudian di leher, ya leher sini ya, arteri karotis ya. Terus kemudian di selangkangan. Nah, itu area pembuluh darah besar. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya di kepala, dahi ya. Tapi di dahi tidak salah juga. Tidak masalah, boleh. Nah, untuk keadaan menyamankan anak ya. Terus di leher, di ketiak, di selangkangan, di dada gitu boleh. Tapi gitu. Dok, kenapa ya dok masih banyak masyarakat awam di luar sana itu kompres itu mikirnya itu harus dingin gitu dok? Karena mereka pikir kalau panas ya lawannya air dingin gitu. Itu salah nggak sih dok? Sebenarnya itu pengaruh terhadap pusat kontrol suhu juga. Jadi kalau si tubuh merespon dengan yang diberikan air dingin, dia akan semakin mencoba untuk menghangatkan tubuhnya. Makin panas gitu. Makanya kenapa diberikan kompres air hangat, jadi menstimulasi si otak bekerja supaya untuk mendinginkan tubuhnya. Dengan cara apa? Dengan panas, keringat keluar untuk mendinginkan suhu. Jadi kalau misalnya anak sedang demam dok, banyak mengeluarkan air keringat itu malah lebih bagus gitu dok? Iya, dia kan harus sebenarnya supaya tapi juga dengan diberikan banyak minum. Minum ya. Tapi juga ada juga beberapa mitos-mitos dengan alkohol ya. Nah, itu juga salah. Ya, tidak boleh diberikan alkohol itu banyak juga tuh dok yang juga alkohol itu bisa gitu dok. Iya, tapi ya itu sekali lagi tidak direkomendasikan karena alkohol itu kan gampang menguap ya. Nah, uap ini bisa ya terhirup dan lain-lain, kasihan pada anak gitu. Oke dok, jadi ini satu lagi dok. Kira-kira apa aja sih tanda-tanda bahayanya anak yang sedang demam ini dok? Ya.
Tapi tanda tahan dulu dok, iya, kita ajakin itu. nanti karena kan ada jeda dulu. Setelah ini kita akan jawab lagi ya dok ya. Boleh, Jangan kemana-mana, kita sambung di jeda berikut ini. Di depan kita sekarang ada makanan enak nih dok. Oh iya ya. Iya, kebetulan ini hari ini kita didukung oleh Al Barokah All Shop. Nah, ini yang menyediakan makanan oleh-oleh khas Saudi. Mau coba dok? Nggak perlu ke Saudi ya? Nggak perlu ke Saudi, kita bisa pesan langsung di sini di Al Barokah All Shop. Oke dok, kita coba ya dok ya, mungkin dari kurmanya dok. Kita mau coba. Yang kurma premium ya? Iya dok, ya, ini dia kurma premium dok, warnanya aja tuh hitam dok. Ini premium dok. Iya, luar biasa dok. Kita coba ya dok ya. Boleh ya? Oke. Ntar dok, buka dulu masker dok. Mungkin makan yang kayak Saking, iya, udah kebiasaan ya dok ya. Oke. Kurma premium ya? Iya betul. Ya. Aja. Masya Allah. Masya Allah, enak ya dok ya. Biasa ya? Rupanya kita nggak perlu ke Saudi, langsung di sini aja ada ya dok ya. Nggak perlu repot-repot ya? Betul. Ya dok, almondnya juga menggoda nih dok. Ya, betul. Cobain juga dok. Udah melambai-lambai deh. Iya, gini sama dok. Ya kita coba dok. Oke. Cicipi ya. Luar biasa. Langsung pecah dok di depan. Iya. Renyah. Renyah banget. Renyah, enak. Enak. Recommended nih. Recommended. Udah makan kurma, makan almond, seret ya dok ya. Iya, Jangan renyah takut, soalnya. jangan takut dok, karena di Al Barokah Al Shop ini juga menyediakan air zam-zam dok. Nih dok, Wah, bisa iya, dok coba luar nih. biasa nih. Jadi ini bisa udahlah sehat, ya kan? Terus ngilangin aus lagi. Iya, Ya, betul. kita coba ya dok. Apalagi langsung dari Saudi ya. Betul. Masya Allah, ini luar biasa nih. Nah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan apa namanya? Almond. Jajan almond yang renyah dan lazis. Yes, luar biasa. Dan tambah dengan air zam-zam. Jangan lupa ya. Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Luar biasa dok ya. Masya Allah. Nah, luar biasa. Nah, buat sahabat-sahabat Aulia, jangan lupa di follow Instagramnya di Al Barokah All Shop PKU. Kalian bisa follow dan langsung order, oke? Oke pemirsa, ya tadi kita terpotong sebentar ya dok ya, Ya. mengenai pertanyaan tanda-tanda bahaya apa aja sih ya yang terjadi kalau misalkan anak itu sedang demam gitu dok ya. Mungkin bisa langsung dokter jawab dok. Oke, baik. Jadi beberapa tanda bahaya ya yang harus ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah aware gitu ya. Nah ini harus kita melihat kondisi si anak tersebut Betul. ya.
dengan kondisi demam ya, dan sudah diberikan mungkin tata laksana dengan pemberian antipiretik ya, terus kemudian sudah kita istirahat atau tirah baring ya, terus kemudian kita kompres dan lain-lain, berikan banyak minum, sudah kita lakukan penanganan awal awal tadi. Namun ada beberapa mungkin yang si anak kondisinya juga butuh penanganan lebih lanjut ya. Salah satu tanda bahayanya adalah menangis terus-menerus. Nah, itu untuk usia berapa tuh, Dok? Usia berapapun ya, karena berarti ada suatu respon dalam tubuhnya yang tidak bisa diatasi. Berarti tidak harus bayi ya, Dok ya? Iya, tidak harus bayi ya, misalnya si anak atau anak lebih besar rewel ya seperti itu. Nah, ini dengan kondisi menangis terus-menerus ya, tentu kita harus segera bawa ke pelayanan kesehatan ya. Terus kemudian anak gelisah ya, kadang ada gangguan kesadaran. Nah, jadi misalnya anaknya meracau, ngomongnya udah ngelantur gitu. Nah, itu harus segera dibawa ya. Terus yang ketiga ini juga adalah kita bisa pantau dari buang air kecil. Nah, ya, pipis si anak ya, buang air kecil ini. Ini juga kita pastikan apakah pipisnya itu atau buang air kecilnya biasa ya, atau berkurang sama sekali. Ya, berkurang sama sekali. Jarang gitu. Jarang ya, benar. Jarang, bahkan buang air kecilnya berwarna lebih pekat. Nah, ini juga kondisi, salah satunya adalah dehidrasi. Ya, itu yang memperparah kondisi demam juga ya. Yang keempat adalah mungkin posisi tubuh. Kita bisa melihat posisi tubuh si anak apakah nyaman ya, atau condong ke beberapa bagian tubuhnya ya, untuk mendapatkan rasa kenyamanan gitu ya. Nah, itu yang beberapa tanda bahaya pada itu berarti berlaku untuk laki-laki atau cewek juga bisa itu ya? Iya, semua jenis kelamin dan kondisi pada kondisi anak ya. Oke. Terus kemudian kita juga lihat respon dari si anak ya. Jika kita bangunkan saat dia tidur atau kemudian kita ajak komunikasi, ternyata responnya tidak baik ya, tidak nyambung diajak ngomong atau apa, nah ini juga harus segera dibawa ya. Terus kemudian ada mungkin kesulitan bernafas ya, sesak nafas atau nafasnya cepat ya, nafasnya cepat. Terus kemudian anaknya kesulitan dalam berbicara karena sesak nafas tadi, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Terus kemudian kita lihat juga kondisi dari ya bibirnya ya, lidahnya, kukunya ya, apakah ada terlihat kebiruan atau pucat. Nah, ini harus segera juga dibawa ke rumah sakit. Nah, kebiruannya merupakan tanda dia sianosis. Sianosis itu kekurangan oksigen di dalam peredaran darah si anak tersebut ya. Nah, kemudian ubun-ubun juga harus kita perhatikan. Ubun jika anaknya memang kurang dari 18 bulan ya, ubun-ubunnya masih membuka, ubun di atas puncak kepala itu kan ada ubun-ubunnya. Iya, betul. Ubun-ubun besar. Nah, itu kan biasanya di 18 bulan ke bawah ya, dari lahir sampai 18 bulan itu biasanya masih terbuka. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Ya, apakah ubun-ubunnya itu cekung ya. Cekung itu masuk ke dalam ya. Atau cembung ya, dengan konsistensinya tegang. Jadi membonjol seperti itu, terus kemudian dirabat tegang. Nah, itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, terus kemudian mungkin anak-anak ada juga merasakan leher yang tidak nyaman atau kaku ya. Nah, itu harus segera juga dibawa ke rumah sakit ya. Nah, kondisi demam yang lain yang segera kewaspadaan dan harus dibawa ke rumah sakit, ada kondisi nyeri kepala hebat. Nyeri kepala hebat. Jadi mungkin kalau anak besar bisa mengekspresikan atau mengatakan itu kepalanya sakit gitu ya. Nah, itu bisa. Atau kalau anak kecil tadi rewel ya. Iya, jadi kerewel ya. Rewel ya gitu. Nah, itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin kondisi lain ya nyeri perut ya, atau sakit perut hebat ya, nyeri perut hebat, anaknya mungkin sampai jalannya membungkuk, seperti itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu juga termasuk tanda bahaya juga ya. Iya, betul. Nah, yang satu lagi adalah intake makan. Nah, makan dan minum intake-nya. Ya, makan dan minum misalnya dia si anak tersebut udah nggak mau makan, nggak mau minum, ya, terus kemudian kondisinya lemah, ada tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan, nah itu segera dibawa ke rumah sakit, ya. Terus kemudian mungkin disertai dengan kejang itu harus dibawa ke rumah sakit. Itu apalagi
tinggi sekali itu. Iya, betul. Bisa tinggi sampai sekali, bisa saja suhu tubuhnya masih range demam biasa, tapi respon pada jadi anak tetap bisa. Dok. Respon pada anak itu tergantung set point-nya ya, untuk terjadinya suatu kejang tadi ya. Mungkin itu saja yang tanda-tanda bahaya yang harus dibawa ke rumah sakit ya pada anak dengan kondisi demam seperti itu. Oke, terakhir nih dok. Ya. Gimana sih dok? Kita simpulkan dok. Mungkin dok simpulkan lagi dari awal yang harus diketahui oleh ibu-ibu di luar sana tentang anak yang sedang demam. Apa aja sih yang harus dilakukan? Gitu, dok? Ya. Jadi yang pertama ya, ini harus satu persepsi nih ibu-ibu ya sama semua ibu-ibu ya dengan tim medis ya, baik itu dokter atau perawat ya, nanti satu persepsi. Jadi jangan punya persepsi masing-masing tentang demam ini. Kadang ada juga yang bilang anak saya demam nih dok, panas, ternyata diukur suhunya cuma 37 atau 36. Kadang sampai ngotot-ngototan kan, nah ini anak saya dengan suhu segini nih demam nih gitu. Jadi tidak seperti itu, tidak punya masing-masing suhu tubuh orang itu, maksudnya tuh dikatakan beda, demamnya beda-beda, bukan seperti itu ya. Jadi nggak semuanya sama juga. Ya, bukan, maksudnya tetap harus sama. Untuk demam itu adalah dikatakan demam di atas 37,5 ya. Nah, jadi normalnya 36,5 sampai 37,5 itu harus satu persepsi dan harus dipahami oleh semua ibu-ibu ya di rumah ya. Jadi kalau termometer itu wajib. Harus ada di rumah, wajib. Apapun termometernya itu wajib. Tergantung nanti mau digital atau mau manual seperti penggunaan air raksa ya, yang manual. Nah, manual itu diukur selama 5 menit gitu. Jadi dan pengukurannya juga harus tepat. Ini juga ada. Ya, jadi jangan nanti kondisi kan kita aksila ya, pengukurannya aksila. Aksila ini kan di ketiak ya. Nah, ketiak dalam keadaan kondisi si anak banyak keringat basah, kita ukur, nah itu tidak valid. Jadi gimana tuh bagusnya dok? Nah, harusnya keringkan dahulu. Terus kemudian kalau di air raksa tentu kita normalkan dulu suhunya dengan cara dikibas-kibaskan ya, sampai di batas di bawah 36,5 ya. Terus kemudian bagian ujungnya, termometer kan ada bagian ujung logam tuh. Betul. Ya, bagian ujung logam kalau termometernya digital atau air raksa. Yang ini kita ngomong termometer yang biasa ya, yang murah, yang bisa dijangkau oleh orang awam semuanya bisa dapat. Iya, benar. Nah, itu nanti di bagian ujung logamnya itu diletakkan di ketiak atau aksila. Itu ujungnya tepat di bawah tengah-tengah aksila. Jadi misalnya nih kita buka lengan ya. Kan ini lekukannya ya. Nah, ini dia tepat tengah-tengah. Tepat tengah-tengah, nanti pas dijepit begini jadinya. Nanti tetap harus dijepit dok ya. Tetap dijepit. Di tengah letak ya. Tapi letak ujungnya di tengah ya, seperti itu. Nah, kalau digital berarti kan sampai bunyi tandanya ya, ada bunyi tanda bahwa udah selesai pengukuran. Tapi tetap dilihat dulu, tidak langsung ditempel. Dilihat kalau digital dia ada kesiapannya ya, dan misalnya udah siap dia di low tulisannya. Tapi kalau di mana namanya di air raksa itu harus kita manualkan, kibas-kibas. Nah, kalau misalnya mau beli yang termogan itu terserah, ya boleh lebih bagus ya. Atau yang maksudnya yang nempel langsung di kulit seperti ini langsung tuh boleh juga. Nah, itu sama aja. Yang penting kondisi kulit kering ya, terus kemudian tidak ada hambatan atau apapun. Nah, itu. Nah, setelah diukur tadi, pastikan tadi ya persepsinya adalah normalnya 36,5 sampai 37,5. Di atas 37,5 itu dikatakan demam ya, atau di atas 38 ya yang dikatakan demam ya. Mengenai obat antipiretik tadi dok itu. Nah, penggunaan antipiretik tadi ya. Nah, penggunaan antipiretik, ingat juga penggunaan antipiretik boleh dengan dosis tadi 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Nah, itu di rumah. Nah, tapi kalau udah pemberian misalnya dalam pemberian sehari 2 hari tidak ada perubahan, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya, karena kita juga harus lihat nih ada range demam yang misalnya range demam hari pertama atau kedua oke lah, masih boleh diberikan antipiretik, diberikan bantuan kompres, tirah baring atau istirahat ya, diberikan banyak minum. Namun kalau hari ketiga ya, maksudnya kedua ketiga ternyata anaknya semakin berat dan ini boleh segera dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi harus dilihat juga tanda-tanda juga. Iya, betul.
Gimana penanganannya memang harus di awal, tapi kalau misalnya tidak ada perubahan kita harus segera bawa ke rumah sakit. Iya, Dok, ya. betul. Oke pemirsa, sahabat Aulia semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Gak kerasa udah sampai beberapa menit kita ngobrol, ilmu Asik, dari ya. Dr. Radiansyah sangat bermanfaat. Semoga ilmu-ilmu ini bisa diterapkan di ibu-ibu di luar sana untuk anak-anaknya jika sedang terjadi demam ya, Dok, ya. betul. Mungkin itu aja. Saya Muhammad Lutfi sebagai MC undur diri. Jangan lupa follow kami di setiap akun sosial media kami. Terus pantengin kami dan saksikan terus episode-episode berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.